Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Farida Yudaningrum selaku yang mengampu mata kuliah metode penelitian dan presentasi. Perkenalkan, nama saya Pradipta Bagaskara dari kelas Teknik Sipil 3A NPM 2464085. Saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Ruas Jalan Jagnan Winong, Kabupaten Pati. Berikut latar belakangnya, yaitu satu, signifikasi infrastruktur jalan, yaitu konektivitas, distribusi barang, dan aksesibilitasi masyarakat. Yang kedua, tantangan di Kabupaten Pati, yaitu adanya luas wilayah seluas 1.503 km persegi, populasi penduduk yaitu kurang lebih 1,3 juta jiwa, kategori jalan rusak yaitu 40 hingga 50%. Yang ketiga, dampak kerusakan yaitu dapat menyebabkan yang pertama, waktu tempuh yang lama, yang kedua biaya transportasi yang tinggi, yang ketiga terhambatnya distribusi hasil pertanian yang terlambat. Berikut adalah grafik kerusakan jalan Kabupaten Pati pada tahun 2024 hingga tahun 2025. Identifikasi masalah. Yang pertama, masalah fisik. Masalah fisik dapat berupa kerusakan jalan dan cuaca ekstrim. Yang kedua, keterbatasan anggaran pemeliharaan, yaitu alokasi untuk infrastruktur jalan mendapatkan dana dari APBD sebesar 15 hingga 20%. Yang ketiga, dampak pada konektivitas, yaitu meningkatnya jarak tempuh dan hambatan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih lambat. Yang keempat, faktor eksternal, yaitu penggunaan jalan oleh kendaraan overcapacity atau kendaraan berat dan kurangnya kendaraan masyarakat. Yang kelima, kurangnya data monitoring, yaitu tidak ada sistem pemantau kerusakan jalan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Pati? Yang kedua, sejauh mana kualitas jalan mendukung konektivitas antar desa? Ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas jalan? Dan yang keempat, strategi apa yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan? Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis kondisi jalan. Dibagi menjadi dua, yaitu dapat menggambarkan dan menilai kondisi fisik jalan. Yang kedua itu menghitung indeks kondisi jalan atau IKJ sesuai SNI 1733/2008. Yang kedua, evaluasi konektivitas, yaitu mengukur sejauh mana infrastruktur jalan mendukung konektivitas. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab dengan mengkaji faktor penyebab kerusakan. Yang keempat, rekomendasi kebijakan menyusun strategi praktis untuk pemerintah daerah. Untuk metodologi penelitian, dengan yang pertama, desain penelitian dengan cara deskripsi kuantitatif. Yang kedua, lokasi yang digunakan, yaitu pada jalan ruas Jalan Jaganan Winong, dengan memiliki alasan memilih lokasi tersebut karena digunakan sebagai jalur distribusi.
Dan yang ketiga, data yang digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama data primer, yang berisi tentang survei kondisi jalan atau pengukuran dimensi kerusakan, dan dokumentasi visual atau foto kerusakan. Data sekunder, lalu yang berisi tentang lalu lintas harian rata-rata atau LHR, data curah hujan selama 5 hingga 10 tahun, dan peta jaringan jalan untuk analisis spasial. Diagram alur metodologi. Diagram ini berisi tentang desain penelitian deskripsi kuantitatif, lalu dilanjutkan untuk pemilihan lokasi, yaitu jalan ruas Jalan Jakenan Winong Kabupaten Pati, dan dibagi dua, data primer dan data sekunder. Data primer berisi survei jalan yang dan dokumentasi visual. Yang data sekunder berisi lalu lintas harian rata-rata, data curah hujan 5 hingga 10 tahun, dan peta jaringan jalan. Lalu diolah lagi menjadi pengolahan data dan analisis data, hingga yang terakhir analisis PCI dan selesai. Hasil penelitian yaitu jenis kerusakan dominan berupa satu, retak buaya atau alligator cracking, kedua, lubang atau potholes, yang ketiga, alur atau routing. Nilai indeks rata-rata PCI sebesar 56, yaitu menjadi pemilihan yang fair atau sedang. Faktor penyebab yaitu satu, beban berlebih dapat disebabkan oleh kendaraan berat dari truk. Yang kedua, infiltrasi air, yaitu drainase yang buruk. Yang ketiga, kualitas dan tanah dasar, yaitu tanah ekspansif. Berikut adalah grafik perbandingan PCI Jalan Kabupaten Pati tahun 2024 dan 2025. Data di 2024 yaitu berada di persentase 60%, data 2025 berada di 50%. Jadi dapat disimpulkan data PCI menurun. Rekomendasi untuk Kabupaten Pati yaitu satu, perbaikan drainase dapat dengan cara normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase. Yang kedua, metode perbaikan dengan jalan rusak yaitu dengan cara metode creek sealing. Jalan berlubang dilakukan dengan cara patching, dan kondisi jalan yang buruk yaitu rekomendasi untuk melakukan overlay atau rekonstruksi. Yang ketiga, stabilisasi tanah, yaitu penggunaan semen atau kapur untuk stabilisasi. Kesimpulan dari penelitian yaitu kondisi ruas jalan Jakenan, yaitu terdeskripsi dari jenis kerusakan. Yang kedua, pentingnya rekomendasi, yaitu perbaikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Manfaat dari penelitian tersebut bisa memberikan data empiris bagi pemerintah dan masyarakat, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, sekiranya cukup. Terima kasih untuk waktunya. Saya Pradipta Bagaskara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.